Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Waduh, itu yang jadul ya Pak, pembukaannya. Bapak yang paling gak suka sama pembukaan ini Pak. Bosan sekali. Ya, balik lagi dengan gua, Nobi. Dan saya Oki. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Akhirnya sudah berapa lama kita nggak ngobrol kayak gini lagi Pak? Enggak, poinnya adalah sebenarnya adalah narasumbernya yang udah hat-trick. Oh iya, betul. Narasumbernya udah. Karena narasumbernya ini Palu Gada ya, apa mau gua ada ya. Jadi kita beda bahasan pun orangnya sama, makanya kita bingung Waktu sebenarnya. itu apa aja ya Pak ya? Pertama kali kalau nggak salah PPKM kan? 2 kali PSBB. Iya 2 kali PSBB ya? PSBB darurat bukan ya? Iya, satu lagi darurat. Yang pertama Pertama banget kali. PSBB kan. Pertama kali Habis ya. itu darurat. PSBB masih darurat, sekarang bahas air. Air. Emang mereka kekurangan narasumber aja Mbak. Podcast tengah terkenal begini emang. Iya. Nah tadi udah disebutin ya. Iya. Beliau ini emang orang yang luar biasa. Dia kalau ibaratnya ini Dia avatar Pak, avatarnya Oh, iya. DKI Pak. Pengendali berbagai elemen. Wow. Nanti urusan damkar saya juga ya, air, api kan. Damkar hari Rabu Pak. Dibocorin nih di sini. ya ada Mas Heri ya. Halo Apa kabar, Mas Heri. Mas Heri dari mana Mas Heri? Mungkin dijelasin. Dari tadi. Aduh, ini tua sekali, agak kurang. Dari ruang sebelah. Oh iya. Oke. Dari Tidak dari mencerdaskan. orang dalam yang dalam lah. Iya, orang dalam yang lebih dalam lagi. Iya. Biasa. Satu lagi ada dari Dari Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Mbak Linda mungkin di depan mic Mbak Linda. Soalnya kalau nggak di depan mic agak ini. Iya. Nah, kan enak tuh suaranya. Oke. Mbak Linda dari Pam Jaya. Ya, betul. Ya, Pam Jaya. Pam Jaya PD perusahaan daerah kan ya? Betul. PD. PDAM DKI Jakarta. Biasanya disebutnya Pam Jaya sih umumnya. Oh, oke. PDAM DKI Jakarta. Iya. Nama perusahaannya Pam Jaya. Nama perusahaannya PDAM DKI Jakarta, Nah. tapi umumnya kita dipanggil Pam Jaya. Oh. Kenapa Iya. begitu ya? Kayak Zulkifli dipanggilnya Oki lah. Oh. ngerti. Iya. Sebuah analogi yang Iya. baik Selesai, sekali kan? ya. Iya, benar. Oke. Karena jauh ya, Okinya dari mana kan nggak tahu. Betul, saya Iya. juga. Kita nggak bahas gua kan. Sama itu kan. Ya udah, jadi kita akan bahas apa, Nob? Jadi ada ini yang rame-rame itu di berita ya bahwa harga air di Jakarta itu sekarang semuanya sudah sama Pak. Emang sebelumnya nggak sama? Sebelumnya enggak Pak. Jadi memang ini ada perbedaan harga gitu. Jadi katanya dulu di Kepulauan Seribu yang masih Jakarta juga ya gitu ya. Itu harganya itu bisa sampai 25 ribuan Anjir, itu per meter kubik. per meter kubik itu berarti- Dibanding di Jakarta tuh sekitar 1000-an ya. Nah, mungkin nanti dari Mbak Lina mungkin bisa koreksi ya. Ini yang gue baca ya. per meter kubik itu berarti 1 liter ya? Enggak kan? Enggak Pak. 1000 liter. 1000 liter. Oh. Dulu SD bukan Pak. liter, desimeter kubik, Saya sentimeter kubik. suka bingung antara kubik dengan bahasa yang lebih liter lebih umum. Gak apa-apa. Kalau antum kan memang kerjanya di situ. Bapak teknik penerbangan ngapain di sini? Iya, itu. Bapak teknik penerbangan. Saya avatar. Oh iya. Semua elemen. Iya. Tolong dikat. Iya. Enggak lah, harus dimasukin itu. Oh, gitu ya? Gitu. Tadi awalnya 25.000 sampai 29.000, sekarang sudah sama semuanya. Sama antara yang di Pulau Seribu dengan di Jakarta ya. Jadi ini memang ada ketimpangan sosial, Pak. Wih, sedap. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa dan kenapa kemudian bisa diturunkan? Nah, Kita langsung aja nanya sama Dudit. Nih. Nanya sama Dudit. Dudit ngapain di situ? Nanya Pak Heri, gimana? Ini siapa dulu nih yang mau Mungkin- membuka? Mungkin ngejelasin dulu ya. Secara umum kondisinya emang di Jakarta ini, Indonesia aja dari tadi. Di Jakarta ini emang kondisi soal pengelolaan airnya itu gimana sih? Mungkin dari Mas Heri sebagai yang Siap. avatarnya dulu. Oke. Makasih nih pertanyaannya Bung Nobi dan Bung Oki. Bung Nobi. Mbak Linda. Ini menarik banget karena ini kan bicara soal hak dasar ya, hak dasar warga. Terus tadi itu sebuah temuan yang menggegerkan sebenarnya. Kenapa kok bisa sama-sama DKI Jakarta tapi harganya beda? Beda. Nah, sebenarnya ada jawaban teknikalnya bahwa kenapa Kepulauan Seribu itu berbeda, secara teknologi pun berbeda dengan yang di daratan. Nah, tapi kalau kita kembali ke belakangnya lagi, Yep. lebih fundamentalnya lagi nih masalah Jakarta adalah kekurangan sumber air.
sumber air baku. Sumber airnya nggak dekat berarti ya Pak? Belum sudekat. Enggak. Jauh bahkan karena DKI Jakarta untuk ukuran sebuah ibu kota kita itu 80% lebih ya dari kebutuhan airnya itu dipenuhi dari daerah lain. Dalam hal ini kita masih beli dari Jatiluhur. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya. Jadi itu kalau Jatiluhur ditutup kita mati Pak. nah langsung Bapak nggak mandi kan, nggak minum. Saya ngeri Jakarta tinggal ya Pak, jadi nggak apa-apa. Oh iya. Saya juga. Anda nih ngomong seperti Anda tinggal di Jakarta. Nggak ada yang tinggal di Jakarta Pak. Saya juga bukan. Nah, udah. Kita orang-orang yang peduli Jakarta, tapi tidak tinggal di Jakarta. Betul. Ya, kembali lagi bahwa tidak ada ketahanan kali ya, DKI Jakarta sendiri untuk pemenuhan kebutuhan airnya. Nah, tapi di sisi lain kita bersyukur sebenarnya tentu kita cukup dapat jaminan untuk bisa memastikan itu kalau nggak salah ada di undang-undang juga bahwa DKI Jakarta itu salah satu yang harus diprioritaskan untuk aliran air dari ibu kota negara. Nah, padahal ironinya sebenarnya kan Jakarta ini dilewati 13 sungai ya Mbak ya. Betul. 13 sungai tapi pengelolaannya dan pemanfaatannya itu tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian. Iya. Jadi itu tidak semudah itu Ferguson gitu kan pas kita mau make sungai-sungai kita sendiri. Nah, tapi kalau ditarik ke Kepulauan Seribu lagi karena tidak dilalui oleh sungai tentunya mereka adalah kepulauan yang membuat jadi berbeda karena teknologinya kita menggunakan seawater reverse osmosis. Jadi desalinasi kan kalau seperti bapak-bapak sering ke Dubai kan ya, amin. Saudi gitu. Amin. Nah airnya itu langsung dari air laut yang diolah. Jadi tentu harganya berbeda sekali dengan apa yang dilakukan di daratan. Nah itu gambaran pertama sih tentang ketimpangan dan juga keterbatasan kita ya. Kondisi air di Jakarta ya, betul. Sumber air ya lebih tepatnya ya. Nah, yang kedua mungkin kalau dari sisi pemerintah kali ya, harus diakui nih selama ini PAM, Mbak Linda dan teman-teman di PAM itu kayak anak kehilangan induk nih. Jadi ngomongin air bersih tuh tiba-tiba udah itu pokoknya tugas PAM aja semua gitu. Nah, itu yang kita juga temukan bahwa nggak boleh, harusnya PAM memang bagian dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun secara keseluruhan di Indonesia harus memastikan bagaimana ketersediaan, bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan warganya. Nah itu yang akhirnya banyak hal yang kita ubah paradigma dan cara kerjanya, terutama dari misalnya nih kalau kita di Pemprov, struktur dari bidang-bidang di Dinas Sumber Daya Air itu udah mulai sangat seimbang. Kalau dulu tuh dari 4 bidang misalnya gitu ya, 3 tuh ngurusinnya banjir aja. Banjirnya banjir aliran tengah, timur, barat. Sekarang tuh udah dibagi rata. Masalah kita banjir satu hal SDA. Jadi sukanya Avatar yang ngurusin banjir itu gitu. Padahal masalah air bersih itu kita bentuk satu bidang sendiri sekarang supaya jadi counterpart yang cocok untuk teman-teman PAM. Terus ada juga satu bidang soal air limbah. Karena air limbah juga nggak kalah-kalah masalah kita di DKI kan, cakupan pelayanan baru 2% lah, kurang dari 2%. Sama yang ketiga adalah ROP. Nah ini juga masalah utama yang ada di DKI. Nah jadi ada banyak hal yang kita sadari selama ini berjalan begitu saja, tapi juga tidak memperlihatkan negara ini benar-benar serius loh pengen nyelesain masalah itu. Jadi itu mungkin secara umum kali ya, nanti banyak lagi yang bisa kita bahas. Berarti sebelumnya kalau tadi ada disampaikan semacam restrukturisasi ya, tadi hanya fokus di urusan banjir utamanya timur, tengah, barat ya. Terus sekarang ada satu sub kecil, bukan sub kecil, bahkan jadi satu bidang sendiri gitu. Sebelumnya jadi apa dong? Dia di bawah siapa? Bener, sebelumnya itu satu seksi bahkan. Satu seksi di bawah Dinas bidang SDA. Ya? Iya, di bawah bidang. Itu tuh 2 lagi sekaligus, air limbah dan air bersih. Serius? Dengan 2 isu besar yang itu tadi? Persis. Nah, baru sekarang kan kita menjadikan ini sebuah isu yang prioritas kan, air bersih dan air limbah jadi satu kegiatan strategis daerah sendiri. Dan turunannya banyak banget. Jadi soal PAM nanti Mbak Linda bisa cerita banyak nih. Kita dorong adanya spam baru yang internal. Kita dorong pengurangan kebocoran, kita dorong ada subsidi, kita dorong kios air. Jadi itu tuh turunan dari prioritas daerah untuk membantu warga terakses. Berarti respon awalnya adalah bahwa
isu ini itu hanya dibampu oleh satu seksi bahkan ya. Ya Isu kalau besar di ini level Pemprov ya. Pemprov ya. Betul. Dan PAM ini sebagai regulator operator gitu ya dalam tanda kutip kehilangan induk karena itu hanya di bawah seksi yang dimana kalau mengambil satu keputusan jalur decision makingnya juga jauh ya. Jauh. Harus lewat bidang dulu belum apakah setuju terus kepala dinas dan segala macam ya. Kita perlu nanya curhat dari PAM nih sebagai yang tadi anak kehilangan induknya gimana gini kondisi. Akhirnya kayak Haci ya ketemu ibunya akhirnya ya. Haci ketemu nggak sih? Haci ketemu nggak sih aslinya? Nggak usah dibahas Haci Enggak ya. Follower Haji. Jadi sebenarnya tadi curhatan PAM nih sebagai operator pengelolaan air minum di Jakarta nih gimana sih? Mungkin menambahkan juga tadi. Iya, nambahin dari- kondisi terkininya. Iya betul. Sebetulnya kondisi sekarang kami sangat bersyukur sekali ya. Artinya dukungan Pemprov DKI Jakarta kepada kami selaku operator begitu full. Kami banyak difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan yang tentu bisa melakukan percepatan pelayanan air. Khusus untuk Jakarta sendiri tadi sudah disinggung sama Pak Hari. Jadi memang itu salah satu isu yang ada di Pamjaya adalah keterbatasan air baku. Jadi kalau bisa dibilang itu ya sekitar 81% tadi Pak Hari itu kita beli dari Jatiluhur, artinya kita impor air dari Jatiluhur. Itu disalurkan melalui saluran terbuka, gitu. Saluran Itu air baku. Itu ngirimnya gimana ya ngirimnya? Sungai, ada Oh, sungai. Saluran Tarum Barat, ya. Kemudian sekitar 15%-an itu kita beli air curah. Air curah itu air yang sudah diolah, kemudian digelontorkan melalui perpipaan. Itu dari PDAM tetangga dari Tangerang, Kabupaten Tangerang. Sisanya sekitar 6% itu baru kita mengolah dari air yang ada di Jakarta. Artinya sungai-sungai yang ada di Jakarta. 6% saja. Artinya memang bisa dilihat ketahanan air di Jakarta sendiri memang segitu gitu ya, 6% itu. Karena memang sisanya kita mengolah air ya kita beli dari luar. Kalau sorry Seperti Mbak, itu. potong. Kalau misalnya dikonversiin nih, 6% itu kira-kira cuman berapa wilayah ya? 6% itu kalau di rayon ya Jakarta Selatan juga Nggak cukup. iya. Belum lagi misalnya untuk kalau lebih spesifik aktivitas-aktivitas tertentu ya. Betul. Jadi memang seperti itu ya. Oke. Isu yang pertama, artinya memang masih banyak PR sekali untuk Pamjaya mencari sumber-sumber air baku lainnya. Nah, saat ini juga memang ada dorongan dari pemerintah pusat terkait spam-swam regional ya Pak Hari. Di samping juga memang kita sendiri membangun spam-swam komunal. Jadi kita memanfaatkan Spam itu apa tuh? Mungkin buat yang audiens banyak yang ya, tahu nih. betul. Sistem penyediaan air minum. Oke. Ya. Jadi dari mulai instalasi jaringan sampai dengan ke pelanggan. Distribusinya ya. Iya, seperti itu. Oke. Berarti tadi isunya bahkan sebelum masuk ke bicara masalah harga tadi ya. Ada isu air baku. Air baku tadi juga menjadi salah satu isu ya yang kayaknya kalau misalnya gua iniin rentang masalahnya oke deh harga dulu deh disamain gitu ya mungkin ya. Tapi ternyata jauh dari situ sebenarnya ada salah satu isu lagi besar ya, salah satunya air baku tadi ya. Yang Jakarta sendiri, yang dari wilayah Jakarta aja tuh baru 6%. Cuma 6%. Ya. Air bakunya yang bisa diintake yang diambil ya. Nah, kalau tadi sempat nyinggung masalah Pulau Seribu nih, teknologinya berbeda. Baru ini kita masuk nih ke masalah isu yang harga ya, kalau boleh lanjut nih. Iya. Geografisnya berbeda ya. Jakarta ada daratan bagian dari Pulau Pulau Jawa gitu ya. Di Pulau Seribu dengan geografis kepulauan, tentu airnya pun kalau misalnya mau air tanah, koreksi kalau saya salah ya Mbak ya. Siap. Air tanah itu juga payau ya. Umumnya payau kalau di Umumnya pulau. payau ya. Jadi juga itu dalam standar untuk sebagai air baku untuk minum atau air bersih itu kurang ya. Iya, tentu nggak enak kan kita pakai air payau, Iya. lengket dan asin. Itu di Jakarta Utara kalau wudhu udah ini Pak, udah asin Pak. Oh Jakarta Utara bahkan Jakarta nggak boleh Utara, ya. daerah-daerah sekitar kota Dekat-dekat sana, laut, betul. dekat laut itu di Ancol juga udah ini. Sementara tadi sempat ada disampaikan dibuka di awal, harganya berbeda dan Pak Heri juga bilang tadi karena teknologinya berbeda. Kenapa akhirnya bisa disamakan? Apakah dengan skema subsidi kah? Atau teknologinya berbeda kah? Atau teknologinya sama tapi manajemennya berbeda kah? Gitu. Siap. Disinilah negara hadir. Yoi. Selain menstrukturisasi tadi, ini juga hadir. Itu ya? dia Pak. Iya, Jadi sebenarnya ini mengirimkan pesan ya bahwa
masalah besar kita tadi macam-macam sebenarnya. Air baku, terus juga dari sisi institusi pengelolaan ya, yang mana kita masih agak tertahan dengan kerjasama gitu kan. Nah tapi kalau yang soal subsidi air ini, itu tuh mengirimkan pesan bahwa tadi negara hadir menjamin keadilan sosial nih buat semua masyarakat kita, bahwa ini adalah air bersih, hak warga, hak dasar, dan ternyata ini kan cuma memperlihatkan sesimpel keberpihakan dari angka 33 miliar, Pak. 33 Bayangkan miliar. ya, 33 miliar kita bisa membantu warga kita yang di Kepulauan Seribu yang mungkin selama ini juga merasa kayak, ini gue warga Jakarta apa bukan sih? Apa-apa mahal gitu kan, mau ke kampung gue atau ke pulau gue juga bayarnya beda. Mau beli makanan atau harga barang pokok juga beda gitu kan. Nah, beberapa kali kita mendorong sekali nih, kayak kita buka jak grosir di Kepulauan Seribu, sekarang juga subsidi air, bahwa warga di Kepulauan Seribu itu sama seperti warga kita di daratan DKI gitu, dan harus juga mendapatkan satu kebijakan yang membuat mereka tidak berjarak gitu ya dari saudara-saudara kita di daratan. Nah, jadi tadi tuh bahwa kita sudah tahu selama ini harganya berbeda, tapi di sisi lain sebenarnya ini juga sebuah terobosan sih. Sebelumnya itu seingat saya Mbak Linda juga dulu tuh BWRO ya, Brackish Water betul, Pak. Reverse Osmosis. Jadi awalnya kan cuman gali sumur, warganya sendiri kan, atau nampung air, nada air hujan. Itu yang paling mungkin yang paling tradisional. Nah, di sekitar 2015, 2016 mungkin ya, itu mulai dibangun BWRO, lebih murah, tapi nyedot air dari itu yang bangun dari pemerintah juga, pemerintah Dinas SDA. ya? Nah, itu dulu belum dialihkan ke PAM, dulu masih dikelola oleh Pemprov, tapi mungkin itu jadi sebuah bom waktu kali ya. Jadi khawatirnya tuh jadi masalah karena masih nyedot air tanah, walaupun ya air hujan yang itu kan diserap di Kepulauan Seribu. Cuman airnya juga jadi agak payau. Saya pernah nyobain. Nah, terus akhirnya baru di 2017, 18, 19 kita mulai mendorong adanya SWRO tadi, supaya airnya lebih berkualitas. Tentu harganya juga jadi beda karena langsung dari. Tapi kan asumsi kita bahwa air laut jadinya sebuah resource yang tidak sangat jauh lebih banyak ya dibandingkan nyedot air tanah. Nah, itu tuh kita sudah masuk di 9 dari 11 pulau berpenghuni total di Kepulauan Seribu. Tahun ini terakhir bahkan di pulau terjauh ya Mbak ya, Pulau Sebira, insya Allah. Itu yang jaraknya bahkan 2 jam dari pelabuhan di DKI dan lebih dekat ke Lampung kalau nggak salah. Itu juga satu yang kita pengen kirimkan, kalau nggak salah Pak Gubernur terakhir tuh bahkan masang listrik 24 jam di Kepulauan Sebira. Jadi itu salah satu gesture bahwa Pemprov harus memberikan pelayanan yang sama dan prima gitu ya ke semua warga kita dimanapun, termasuk di Kepulauan Seribu. Dan tadi ini sesimpel bagaimana kita memprioritaskan warga kita. Ya kalau mau dihitung-hitung dibandingkan LRT berapa 6 triliun gitu misalnya kan. Ini kecil sekali Pak, tapi terasanya manfaatnya keadilan langsung sosial buat semuanya. kira-kira gitulah. Jadi, Konfirmasi dikit Pak Heri, berarti ini sistemnya subsidi ya? oh iya, malah pertanyaan itu saya belum jawab. Ini subsidi selisih tarif. Subsidi selisih harga. Jadi ibaratnya kan aslinya kalau pakai tarif keekonomian cost recovery-nya 25.000, 30.000 gitu ya Mbak ya. Untuk bisa membuat PAM ini paling nggak balik modal lah kira-kira gitu. Tapi kita sadar harga yang kayak gitu nggak mungkin bisa di approach oleh warga ya. Ya udah sesimpel kita bayarin sisanya supaya mereka bisa dapat harga yang sama dengan di Jakarta. Dan itu dengan teknologi SWRO yang akan dibangun di setiap pulau berpenghuni di. Atau sudah dibangun? Sudah dibangun, sudah dioperasikan. Di 9 itu. 9 pulau. Berarti nanti nilai subsidinya itu akan disalurkan ke Pamjaya untuk biaya operasional lah ya. Betul. Dan nanti warga hanya selisihnya itu kan dari warga gitu ya. Tapi berarti sebelum ada SWRO ini, PDAM itu nggak pernah ada layanan sampai Kepulauan Seribu? Belum pernah. Jadi kami itu mulai melakukan operasi pelayanan di Kepulauan Seribu itu sejak tahun 2019. Itu ada surat penugasan dari gubernur. Waktu itu baru di Pulau Untung Jawa. Jadi itu Pulau Untung Jawa itu SWRO-nya sebetulnya yang bangun waktu itu dari pemerintah pusat, diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Kemudian kami ditugaskan untuk mengoperasikan. Kemudian di tahun 2020 Pemprov sendiri mulai membangun tuh SWRO tambahan di pulau-pulau yang berpenghuni. Tadi ada sekitar 9 pulau, totalnya ada 8 SWRO. Jadi ada 1 SWRO itu untuk 2 pulau yang berdekatan, Kelapa dan Panggang.
total pelanggan kita saat ini yang ada di Kepulauan Seribu itu sekitar 5.526 sambungan rumah yang dulunya mereka itu airnya ya Payau. dari air tanah di mana kalau musim kering itu udah asin, bukan payau. Kemudian sisanya dari BWRO. Kalau BWRO itu kan diolah di tempat, kemudian kalau mau ambil airnya ya masyarakat harus datang pakai gerobak. Kalau pakai ini udah enggak? dirigen. Kalau kita pakai pipa. Udah langsung pipanisasi. Di depan rumah masyarakat itu udah ada keran, tinggal Mantap. Bapak ini kelihatan loh di YouTube ya. Itu kelihatan. Iya. Jadi seperti itu. Dan antusiasme warga di sana sangat baik sekali karena mereka merasa mudah sekali kemudian mendapatkan air. Soalnya kalau musim kemarau mereka merasa kami sulit, airnya dari mana, dari tanah tuh udah nggak memungkinkan, gitu kan. Kalau dari ujung, kemudian BWR-nya di ujung juga mereka perlu waktu untuk mengambil air. Dan harganya tentu juga lumayan. Seperti itu sih. Jadi memang kemudahan-kemudahan itulah yang dihadirkan oleh pemerintah ya. Dan tarifnya apalagi sekarang per Agustus kemarin juga sudah sama untuk penggunaan tarif minimum dengan wilayah administrasi Jakarta lainnya. Itu ketetapan ya Pak? Atau Capgub ya? Jadi ada 3 bahkan ya, ada pergubnya 2, satunya Capgub tarif. Ya. Jadi sampai ada 3 regulasi yang keluar. Yang tata cara itu ya Pak ya. Iya, menarik ya bahwa akhirnya baru 2019 akhirnya PDAM hadir gitu buat warga Kepulauan Seribu yang masih KTP-nya masih ada tulisan DKI Jakarta gitu. Jadi nah ini yang jadi menarik. Tapi berarti kalau secara total layanan PDAM buat seluruh warga Jakarta itu berapa ya total? Tadi ya dengan tambahan sekarang kan ada 5.000 tambahan tuh dari Kepulauan Seribu. Cakupan layanan kami itu total 64%. 64%. 64 sekian persen gitu. Itu dengan Kepulauan Seribu. Sisanya tuh berarti ambil dari mana ya? Dari tanah ya? Banyak sih ya. Jadi ini kalau 64% itu akses perpipaannya ya Mas ya. Kalau air bersih itu kan tentu masyarakat bisa, ada juga yang wilayah di mana mereka sumber air tanahnya dirasa masih cukup baik gitu, kayak di beberapa wilayah di daerah selatan ya. Seperti itu. Nah itu belum ada akses air perpipaan karena memang mereka masih menggunakan air tanah gitu. Di samping juga ada juga case yang memang seperti di wilayah utara dan barat, mereka tidak punya alternatif air tapi memang belum ada akses perpipaan ke sana gitu. Tapi kemudian itu biasanya kesulitannya apa ya? Kalau yang di selatan kan mungkin karena memang airnya banyak, yaudah lebih murah mompa sendiri. Tapi kan kalau yang di barat dan utara ini kan tadi airnya mungkin payau dan segala macam, mungkin kesulitannya apa ya kira-kira? Iya, kalau kenapa Pamjaya belum ada pipa gitu di sebagian wilayah utara dan barat gitu. Sebetulnya bukan belum ada pipa, tapi supply-nya yang belum bisa kita capai ke arah sana. Kenapa ya? Tadi ada keterbatasan air baku dari kami. Kan kami mengolah air dari air. Gitu. Kalau air bakunya yang ada saat ini itu udah cukup untuk 64%. Tapi kemudian kita tidak berhenti di situ. Kami juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Ada juga dengan Jakpro di mana kita sama-sama membangun spam hutan kota, itu kita sebutnya spam hutan kota, di mana Jakpro membangun instalasinya, kemudian kami yang membangun jaringan distribusinya, itu untuk wilayah Jakarta Barat dan Utara yang sama sekali belum pernah ada air perpipaan, jadi belum pernah ada pipa tuh di sana. Itu udah sedang berlangsung saat ini dan alhamdulillah tahun ini sekitar 9.000 pelanggan, tambahan 9.000 kakak baru. Di mana mereka sama sekali belum ada air perpipaan lah ya di rumah mereka. Mereka itu biasanya airnya dari gerobak, yang gerobak dorong itu. Atau yang dari tangki-tangki kadang ya bisa. Iya, yang milik swasta itu ya. Mereka sumber airnya dari situ. Makanya kalau misalkan ada pipa di sana, antusiasmenya di sana luar biasa. Luar biasa sekali. Kendala kami awalnya ya supply di sana itu kan wilayah terujung Jakarta. Ketika kami menggelontorkan air, kemudian sudah diserap oleh wilayah di sekitar. Jadi tidak sampai ke sana. Artinya isunya kita kekurangan supply. Nah, spam hutan kota itu airnya dari mana? Itu kita dari aliran BKB situ. Kita menggunakan sumber air baku dari situ. Oke. Berarti intake-nya dari banjir kanal barat diolah,
diolah di spam hutan di kota namanya. IPA hutan kota, dialirkan ke wilayah yang ada 5 wilayah ya yang belum pernah ada air perpipaan. Kamal Muara, Tegar Alur, Pegadungan, satu lagi Muara Angke sudah, tapi kita optimalisasi supply-nya. Nah tadi Gitu. sempat disinggung masalah ada swasta yang menjual air ya. Yang pakai tangki sama yang gerobak juga ya. Itu apakah harganya kan pasti juga variasi nggak sih? Maksudnya kalau tadi dibilang kalau air pipa harganya sekian ditetapkan dalam Kepgub dan 2 Pergub tadi, kalau yang swasta itu diatur juga nggak sih range-nya? Atau ya itu sesuai Mekanisme pasar aja kali apa gimana? Iya. Dan harganya beda nggak sih? Beda jauh nggak sih? Setahu kami di lapangan ya, harganya jauh lebih mahal dari air perpipaan tentu, dan itu variatif di antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang jelas lebih mahal, itu bisa 20 ribuan satu dirijen. Wah, Satu dirijen itu berapa ini ya kira-kira? Nah ini baru bisa ditanya Pak, ini SD-nya gimana nih, nggak tahu perbedaan ini ya. Dirijen juga beda-beda sih ya. Beda-beda kira-kira. Tapi yang Satu jelas- dirijen itu beda Pak ukurannya. Tapi yang jelas itu memang lebih mahal. Makanya ketika ada proyek spam hutan kota ke sana, warga di sana betul-betul antusias Berharap untuk cepat mendaftar menjadi pelanggan Pamjaya gitu. Oh, oke. Berarti dari tadi di awal masalah baku ya, air bakunya masih jadi isu, distribusinya juga, kaitannya dengan air baku dan distribusi, outreach-nya ke wilayah-wilayah yang jauh di Jakarta di ujung-ujung tadi ya, itu juga menjadi isu. Belum lagi yang di pulau ya, banyak sekali ternyata. Tapi ya. ini menarik ya bahwa kondisinya akhirnya dari Pemprov dan PDAM dengan tantangan yang sudah bertahun-tahun ini akhirnya mau mengubah kebijakan. Dan tadi bahwa kalau barat sama utara kan susah nih supply, akhirnya kepikiran nih bikin tadi spam Hutan kota. dan misalkan yang di Kepulauan Seribu bikin SWRO gitu. Dan ini ya tadi masalah political will-nya aja mau berubah atau enggak gitu. Mungkin dari Mbak Linda tambahin lagi kira-kira apa lagi yang inovasi dari PDAM nih selama beberapa tahun ke belakang terkait tadi supaya orang Jakarta bisa dapat air mineral lagi. Air minum yang lebih baik lah. Ya, oke. Jadi memang percepatan pelayanan itu udah jadi kayak ruh ya di kami gitu. Pokoknya karena kami berpikir air itu kebutuhan sekarang. Iya. Nggak bisa air itu kebutuhan ya udah tunggu proyeknya selesai, nggak bisa begitu. Jadi ada beberapa proyek strategis yang kemudian dilakukan oleh Pamjaya. Selain tadi yang sudah disampaikan spam hutan kota, itu untuk aliran distribusi ke wilayah-wilayah yang memang belum pernah ada pipa di sana. Kami juga membangun spam komunal. Artinya yang kita lihat nih potensi sumber air baku di daerah tersebut yang bisa kita olah untuk melayani sekitar warganya. Contoh ada di Spam Mukerfart itu sudah kita bangun di akhir tahun 2020 lalu dan diresmikan juga sama Pak Gubernur di bulan Maret kemarin 2021. Spam Mukerfart ini beda dengan di kepulauan, beda juga dengan spam konvensional yang dilakukan Pamjaya lainnya. Teknologinya lebih komplit. Jadi dia perpaduan antara reverse osmosis yang ada di pulau, kemudian juga ada ultrafiltrationnya. Kenapa sedemikian komplit? Karena kita menggunakan air baku. Kalau mas-mas suka lewat kali Mukerfart, barangkali itu semacam kali mati segan hidup tak mau gitu, hitam diem gitu. Nah itu kemudian kita juga ada dinas SDA membangun satu fasilitas waduk begitu ya Pak di sana. Dan itu keren banget, waduknya itu jadi kayak recycle gitu. Nah airnya itu juga menjadi salah satu sumber air baku di Spam Mukerfart ini. Spam Mukerfart ini kapasitasnya kecil memang, tapi hanya untuk melayani warga di sekitar Rusun dan Mogot. Itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pamjaya bersama Pemprov untuk melayani air. Nah selain itu kita juga membangun kios-kios air. Kios air, jadi kan gini ya, tadi kan saya sampaikan bahwa air itu kebutuhan sekarang.
nggak bisa tuh, saya butuh air sekarang, iya ntar dulu ya saya bangun pipa dulu. Kan habis itu diomelin. Iya. Dan bangun pipanya bisa berapa lama kan? Iya kan, nggak bisa gitu ceritanya. Akhirnya kita berinisiatif untuk membangun kios air. Saat ini ada sekitar 102 kios air yang sudah dibangun oleh Pamjaya, dan itu tersebar di titik-titik yang memang nggak ada air pipa, nggak ada akses perpipaan. Ada di wilayah Semanan, di wilayah Kalideres, ada sebagian kecil di Ancol gitu ya. Nah mekanismenya airnya gimana cara ngirimnya? Kami kirim air melalui mobil tangki, kita taruh di kios air. Kios air itu semacam kayak tandon besar, ukuran sekitar 5 kubik. Kita kirim airnya ke sana. Nanti di sana kita menunjuk satu pengelola warga setempat yang disepakati oleh warga, pihak kelurahan RW RT untuk menjadi mitra Pamjaya. Gitu. Jadi kita ber-MOU lah jadi dengan juragan si air ya. Iya. Tapi harganya juga kita pantau. Kita sudah tentukan, artinya tidak bisa menjual tiba-tiba dinaikin sendiri sesuka gitu. hati, betul. Nah, jadi untuk warga yang dekat kios air tersebut, mereka bisa memanfaatkan fasilitas kios air daripada pakai beli yang tadi air swasta jauh lebih mahal. Kami sih berharap masyarakat bisa pakai air kios air ini karena lokasinya juga udah banyak dan kita sudah mendekatkan kepada masyarakat gitu. Tarifnya ya ini menarik. Kalau kita sediakan satu jerigennya itu 20 liter, yang 20 liter. Kalau masyarakat datang terus ambil sendiri airnya, bayarnya satu jerigen itu 400 perak. Tapi kalau diantarin sama pengelolanya itu 1.200 perak per jerigen. Jadi murah, masih murah. Iya. Berarti memang sebenarnya isu air baku itu jadi isu tersendiri ya. Memang itu yang memang harus diselesaikan, tapi kayaknya itu jangka panjang ya. Koreksi kalau saya salah ya. Itu kayaknya isu yang panjang sekali ya untuk bisa diselesaikan dalam waktu Tadi bahkan pakai kali itu Pak. Itu sebenarnya aman nggak sih? Kali akhirnya diubah jadi aman, aman dan halal. Aman dan halal, siap. Aman dan halal. Iya. Nah, tapi juga ini ya Pak ya, harga tadi menjadi satu yang memang juga concern ya. Kayaknya jangka pendek nih harga nih harus dijaga dulu ya. Jangan sampai ada ketimpangan harga yang jauh nih di antara para pengguna air ini tadi ya, gitu ya. Gimana Pak Eri tadi? Maaf saya memotong. Mungkin tambahan yang menarik juga dari tadi kan contoh Mokervart ya. Itu pengen kita jadiin pilot project kali ya. Bahwa disitulah letak di mana sebenarnya kita bisa mengatur rencana-rencana pembangunan waduk. Jadi waduk tidak hanya menjadi fungsinya menahan banjir, kolam-kolam retensi, tapi ini tuh yang kita dorong supaya bisa langsung dimanfaatkan. Jadi sumber air juga. Benar, karena sebenarnya PAM bisa banget menyambut gitu ide-ide berikutnya. Kita masih punya ratusan waduk gitu kan di Jakarta. Tapi paling enggak rencana ke depan kita melihat dari sisi kualitas, kontinuitas dan kuantitas ya. Itu 11 waduk yang nanti akan kita masukkan juga dalam rencana induknya. Dan rencana induk ini juga menarik. Baru sekarang nih dibikin oleh Pemprov. Sebelumnya kan punya PAM sendiri gitu ya, rencana induk atau rencana bisnisnya gitu. Nah, kalau sekarang tuh rencana induk bagaimana DKI bisa memenuhi kebutuhan warganya. Nah, itu ke depan itu kita pengen ini jadi sebuah contoh bahwa ada daerah yang mampu mempertahankan ketahanan airnya sendiri. Jadi kan kalau yang di Mokervart itu kan warga rusunnya pakai air bersih, dipakai terus air limbahnya dimasukin ke waduk, diolah dulu sama dinas perumahan. Nah, nanti dipakai lagi. Jadi ada cycle gitu, full cycle di sebuah wilayah. Di wilayah sendiri itu kan sebenarnya sebuah ide tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah air baku kita yang masih harus bergantung dari pusat kan. Nah, tapi setuju tadi masalah pusat, untungnya juga pemahaman tentang DKI yang makin butuh air itu ditangkap juga. Jadi kita udah berkali-kali rapat juga, Pak Dirut PAM juga selalu hadir dengan Kemenko Marves, dengan Kemenko PUPR dan lain sebagainya. Gitu sih. Ini keren ya. Kalau gue yang paling keren garis bawahnya adalah kehadiran pemerintah dalam hal ini ya. Untuk pertama mengatasi masalah ketimpangan harga ya, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Seribu ya, yang ternyata selama ini mereka beli air dengan harga yang cukup mahal ya per liternya gitu loh. Terus juga tadi yang di beberapa sudut wilayah Jakarta
yang ternyata juga belinya via swasta, tangki-tangki air, gerobak-gerobak air gitu yang harganya kurang lebih mirip dengan apa yang terjadi di Pulau Seribu ya. Dan itu kemudian pemerintah hadir untuk menyamaratakan dulu nih gitu loh. Semua harga jadi di Jakarta standarnya fix gitu ya untuk menyediakan air bersih apa air minum sih bilangnya? Iya. Kadang disebut air bersih, kadang air minum, tapi nggak bisa diminum langsung ya. Ada yang bisa langsung diminum. Waktu Spam Mokerfart baru di ini resmiin, kita langsung minum. Jadi sebenarnya masalah utama itu pas lagi distribusi. Ya. Nah, pipa kita tuh banyak yang bolong sehingga bisa jadi masuk bahaya. Iya. Mau nambahin sedikit, yang kios air tadi Mbak Linda sampaikan, itu juga salah satu yang kita kasih subsidi ya Mbak ya. Ya, betul. Jadi 33 miliar yang tadi dijelasin di awal tidak cuma untuk Kepulauan Seribu tapi juga untuk warga kita yang Warga di daratan juga ya. Daratan. Jadi karena ibaratnya kita ngasih mekanisme pasar aja. Silakan pilih nih mau yang lebih murah, lebih berkualitas atau yang mahal itu kan. Gitu. Sip, terima kasih Pak Heri, Mbak Linda atas penjelasannya ya. Ini sesuatu hal yang seharusnya bisa kita sadari lebih cepat ya. Bahwa ya air salah satu kebutuhan hak dasar ya. Kalau nggak ada air kayaknya susah hidup. Iya, makanya. Mau ngapa-ngapain susah gitu ya. Nggak mandi, nggak buang air, apalagi untuk kegiatan yang lain ya. Dan ini mulai dicoba untuk diimprove lah ya. Mulai tadi restrukturisasi masalah kebijakannya, dari sisi kebijakannya, terus dari sisi upaya operasinya juga menyediakan layanan yang lebih jauh dan lebih baik gitu ya kualitasnya. Sip, terima kasih Pak Seri, Mbak Linda atas waktunya, sharing-sharingnya ya. Sama-sama. Tutup apa? Saya penutupnya apa? Jangan lupa dengerin cerita kita karena cerita kita adalah cerita orang dalam. Bye. Terima kasih.